Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tahsinu bidayat wa nihayat wa tanzilul barakat tahsulul nafahat. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairil makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi nujumal hidayah wa mahabihil ibtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin yang kita hormati dan kita muliakan, sepuh kita, orang tua kita, Ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Uswah Ayahanda Bapak Haji Mahdhar, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Ketua Harian Masjid Jami' Al-Uswah dan para stafnya, dan hadir bersama aparat pemerintah kita, Bapak Lurah Cideng, Bapak Muhammad Fauzi. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama Bapak RW 6 yang mewakilinya, Bapak Feli, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga Bapak RT, RW 6, semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan banyak umur, diberikan sehat afiat, dan khususnya kepada para remaja Masjid Jami' Al-Uswah dan para orang tua yang ada, para hujaj, para tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan khususnya para panitia, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, niatnya, harapannya, keinginannya untuk mengumpulkan kita bersama-sama di masjid, di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan semua digabul oleh Allah, dijamah oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keafiatan, guna mendekatkan diri kepada Allah, guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan dalam peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad daripada syiar Islam. Peringatan ini memang kalau dalam seperti ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau orang bilang bid'ah boleh saja, tak masalah. Orang teriak bid'ah itu bagus. Kenapa? Karena kita yang belum ngerti bid'ah biar belajar tentang bid'ah. Hal yang bid'ah adalah hal yang dimana tidak ada contoh sebelumnya, tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Jadi hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu namanya bid'ah. Tapi kalau kita mengaji, kita mengkaji, bid'ah itu ada beberapa macam. Karena para salaf kita, orang-orang saleh terdahulu itu menjelaskan bahwa bid'ah itu ada bermacam-macam. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam di dalam mazhab kita, hampir banyaknya seluruh warga Indonesia ini bermazhabkan fikih Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada namanya bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah itu artinya terpuji, bid'ah yang baik, bagus, terpuji. Ada bid'ah mazmumah, bid'ah yang buruk. Begitu juga Al-Imam Ibnul Athir, beliau mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah huda, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah yang membawa petunjuk, ada bid'ah yang di situ ada kesesatannya. Begitu juga Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau qabihah. Yang artinya ada bid'ah yang hasanah baik, ada bid'ah yang qabihah yang jelek. Inilah pemahaman bid'ah di sisi para ulama salafus saleh terdahulu. Ya, kalau dibilang Isra Mi'raj peringatannya bid'ah, ya bid'ah. Peringatan seperti ini bid'ah. Tapi kalau Isra Mi'rajnya nggak bid'ah, Pak. Karena perjalanan Nabi kita Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana ayatnya tadi dibaca, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya diberikan keberkahan oleh Allah.
linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini kata Allah. Artinya apa? Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah Allah memperlihatkan kepada kita semua tanda kebesaran Allah. Dan Allah bilangnya linuriyahu min ayatina. Kalau kita bahas dalam ilmu nahwu, dhamirnya itu kembali kepada kami. Kenapa Allah nggak bilang linuriyahu min ayati, untuk menunjukkan kebesaranku, kata Allah. Karena ini kan kebesaran Allah, tapi Allah di situ membarengi dengan kebesaran kami. Karena semua yang ada di dalam proses Isra Mi'raj penuh tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya yang jemput Rasulullah, yaitu malaikat Jibril, malaikat yang paling agung, pemimpinnya para malaikat. Begitu juga yang menjalani perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad. Ya Allah tunjukkan tanda kebesaran. Dari yang maha besar juga ditunjukkan Nabi besar, malaikat besar, semua perjalanan besar, penuh keagungan dan keistimewaan. Makanya kita malam hari ini besarkan pula peringatan malam Isra dan Mi'raj. Sebagaimana saya sebutkan beberapa minggu yang lalu di majelis ini, mohon maaf Pak Lurah, Pak Kiai, kita doakan majelis ini tiap malam Sabtu keliling. Malam ini memang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Memang majelis ini banyaknya kelilingnya di Jakarta Barat, tapi malam ini bukan di Jakarta Barat ya. Jakarta Pusat kalau nggak salah masuknya, nggak masalah, ajak Barat, Pusat semuanya. Di kemarin saya bilang, ini malam peringatan Isra Mi'raj itu, kalau kita bilang nggak dibesarkan oleh Allah, salah. Kenapa? Karena itu diperingatkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan ketika malam Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril jemput Nabi itu dengan 3.000 malaikat. 3.000 malaikat jemput Rasulullah untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. 1.000 dipimpin oleh malaikat Jibril, 1.000 dipimpin oleh malaikat Mikail, 1.000 dipimpin oleh malaikat Israfil. Tuh dalam kisah yang masyhur. Dan bukan hanya itu saja, ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa disambut oleh semua para nabi. Dan yang nyambut para nabi itu bukan seperti yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi, tapi yang menyambutnya adalah seluruh para nabi. Para ulama ahli fikih itu menghitung kurang lebih para nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Banyak apa sedikit? Semua menyambut kedatangan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kalau kita bisa bilang itu memperingati Isra Mi'raj Rasulullah, memperingati malam yang agung, malam yang besar, mereka para malaikatnya Nabi kita Muhammad. Kenapa kita nggak boleh peringati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Allah saja suruh para malaikatnya memperingati malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ya kalau dihitung-hitung Pak Bu sama jumlah kita banyakan mana? Banyakan mana nih yang hadir? Mungkin ya 10.000 deh ya. Amin. Ya malaikat-malaikatnya kan kita nggak tahu Pak Bu. Malaikat rahmat Allah hadir, malaikat pengampunan Allah hadir, malaikat yang ngasih cahaya di hati kita, amin, hadir. Dan insya Allah kita keluar sini bawa rahmat, bawa cahaya Allah, bawa pengampunan Allah, amin ya Rabbal. Pak Bu, malaikat rahmat Allah hadir, malaikat pengampunan Allah hadir, malaikat yang ngasih cahaya di hati kita, amin, hadir. Dan insya Allah kita keluar sini bawa rahmat, bawa cahaya Allah, bawa pengampunan Allah, amin ya Rabbal. Ya kalau dibanding-banding nggak seberapa. Ini menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad. Makanya kita mulai sekarang ayo stop teriak tentang bid'ah Pak. Sudah bukan waktunya lagi. Tapi waktunya sekarang umat Islam bersatu. Setuju atau enggak? Gak usah ada lagi masalah-masalah tentang khilaf. Karena kalau kita bicara bid'ah, nih ilmu aja Pak Bu. Biar jamaah semua di sini tahu. Jadi besok kalau ada yang bilang itu bid'ah apa, itu nggak boleh, kita bisa menjawabnya. Bukan untuk melawan, bukan untuk berdebat. Karena di dalam Islam tidak mengajarkan kita berdebat. Kita nggak boleh berdebat. Kenapa? Karena kalau kita berdebat, nanti yang kalah pasti atau yang menang salah satunya saling menanam kebencian. Makanya Islam itu nggak ngajarin kita berdebat, tapi apa? Ngajarin kita musyawarah, ngajarin kita saling memberikan penjelasan yang baik. Makanya ayo kita jawab, kita berikan penjelasan bagi orang-orang yang mengatakan ini bid'ah dan itu bid'ah. Karena Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bid'ah itu ada 5. Dari sini kita bisa lihat ada gambaran
kalau kita pelajari, kalau kita pahami, banyak yang orang yang mengatakan ini bid'ah, dia sendiri juga melakukan hal yang bid'ah. Karena saya kasih contoh. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau di dalam syarah Fathul Bari, syarah hadis Sahih Al-Bukhari, beliau membagi bid'ah menjadi 5 sebagaimana hukum syariat Islam. Karena hukum syariat Islam itu ada 7, 2 sahih dan batil kita singkirkan, sah atau batal kita singkirkan. Tapi apa diantaranya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini hukum syariat Islam. Kalau kita belajar ilmu fikih, itu ada hukum syariat Islam ada 7. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sahih, batil. Sah atau batalnya. Kalau wajib kita lakukan dapat pahala, dan kita tinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah kita lakukan dengan niat memenuhi perintah Allah, perintah Rasul, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak dapat apa-apa. Kalau mubah dilakukan, tidak dilakukan, tidak dapat apa-apa. Kalau makruh dilakukan, tidak dapat apa-apa. Kalau ditinggalkan memenuhi perintah Allah, perintah Rasul, dapat pahala. Kalau haram kita lakukan dapat dosa, kita tinggalkan dapat pahala. Ini hukum syariat, kita akan sebutkan. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar pun bagi bid'ah menjadi 5. Apa saja? Yang pertama beliau katakan ada bid'ah wajib. Apa itu bid'ah wajib? Bid'ah yang wajib adalah ta'lim ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu. Ini mungkin di sini ada para jamaah dulu pernah pesantren. Kita dulu di pesantren belajar ilmu nahwu, Pak. Ya. Masih belajar tentang rafa, nasab, jarul majrur dan lain sebagainya. Kita belajar namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu alat. Jadi kita kalau mau mengerti bahasa Arab, kalau bahasa orang kita mau baca kitab gundul itu mesti pakai ilmu nahwu. Karena kalau nggak baca pakai ilmu nahwu, nanti bacanya salah, ngartiin salah, udah kita kesasar. Makanya kita harus belajar yang namanya ilmu nahwu. Para ulama di mana-mana belajar ilmu nahwu. Kita ngaji Quran kalau nggak paham nahwu, kita nggak bisa ngertiin ayatnya, maknain ayatnya. Buka terjemahan dulu baru bisa. Tapi kalau orang udah bisa bahasa Arab tapi nggak belajar ilmu nahwu juga percuma. Ilmu nahwu itu ilmu yang paling penting di dalam kita belajar yang namanya bahasa Arab. Nah, ilmu nahwu ini nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Karena ilmu nahwu asalnya dari Nabi kita Muhammad. Asalnya ilmu nahwu dari mana? Dari Rasulullah. Kita ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau bilang bid'ah, iya bid'ah. Jadi kita yang belajar ilmu nahwu itu bid'ah. Tapi bid'ahnya wajib. Kenapa wajib? Karena penting. Di antaranya yang kedua, hukumnya Imam Ibnu Hajar mengatakan sunnah bid'ah. Ada bid'ah sunnah, ada bid'ah sunnah. Contohnya apa? Contohnya bid'ah sunnah adzan di atas mimbar. Kita kan sering memandangkan adzan di atas mimbar. Itu bid'ah sunnah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak dilakukan. Gak ada, itu bid'ah. Tapi apa kita salahkan bid'ah itu? Karena itu bid'ah sunnah. Yang ketiga diantaranya, yang kedua diantaranya bid'ah sunnah juga ta'liful kutub, mengarang buku, menulis kitab. Karena di zaman Rasulullah tidak ada yang menulis kitab. Apa sahabat berani menulis kitab? Apa Rasulullah menulis kitab? Tapi sekarang banyak ulama menulis kitab untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan pemahaman yang baik. Berarti saya mau tanya, menulis kitab itu penting apa enggak? Bagus. Karena banyak orang-orang belajar dari kitab. Kita belajar banyak dari kitab. Baca kitab fikih, baca kitab sirah, sejarah, baca kitab hadis. Dari mana itu semua? Ta'liful kutub, dari yang dikarang oleh ulama. Itu pun bid'ah, tapi itu dikatakan namanya bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah. Apalagi contohnya, di antara contohnya binaul madrasah, membangun sekolahan. Di zaman Rasulullah nggak ada sekolahan, tahu? Apa ada sekolahan? Tapi saya mau tanya, sekolahan bermanfaat nggak? Mengajarkan anak-anak kita itu bid'ah. Tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang betul. Seperti juga kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita memperingati Maulid Nabi, kita membaca tahlil, kita berzikir bersama, dan banyak hal-hal yang lain. Itu pun namanya bid'ah sunnah. Kenapa? Karena dengan itu semua penuh kebaikan. Saya kasih contoh, Pak Bu, kalau kita nggak dikasih peringatan Isra Mi'raj seperti ini, di Jakarta aja, se-Jakarta nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada Isra Mi'raj. Besok anak cucu kita nggak ada yang kenal cerita Isra Mi'raj.
Nggak ada yang tahu Isra Mi'raj itu cerita apa. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang-orang yang mau memperingati Isra Mi'raj. Begitu juga peringatan Maulid Nabi. Sedangkan banyak orang di sekeliling kita menanamkan di hati kita keraguan kepada Nabi Muhammad. Banyak orang-orang di sekeliling kita, mereka Islam, Muslim, tapi ngajarin kita gak usah berlebihan, gak usah puji Nabi, gak usah sholawat. Ditanamin di hati kita keraguan tentang Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga banyak umat mulai besok nanti gak kenal lagi sama Rasulullah. Kita mau dijadiin kayak orang Yahudi atau orang Nasrani atau gimana? Orang Yahudi percaya Nabinya, tapi dia nggak cinta kepada Nabinya. Jadinya lah seperti itu. Bahkan ada orang Yahudi yang membunuh Nabi. Orang Nasrani pun seperti itu. Makanya kita umatnya Nabi bukan hanya diminta untuk meneladani Nabi, tapi kita nggak mampu meneladani Nabi kalau kita belum cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita nggak bakal cinta kepada Nabi Muhammad kalau mulai malam ini kita nggak mau kenal sama Rasulullah. Ini penting. Kemudian lagi zikir jamaah. Banyak orang zikir jamaah. Saya lihat di YouTube ada ustaz bilang, apa tuh orang Indonesia zikir jamaah nyanyi-nyanyi katanya. Zikir sama nyanyi apa beda? Sama apa beda? Beda. Nyanyi-nyanyi, zikir deh. Pak Bu, kalau nggak ada zikir jamaah, banyak orang di sosok belakang sampai kapanpun dia nggak kenal zikir setelah sholat apa. Saya sering perhatiin banyak anak-anak muda habis sholat salam apalagi jumatan kabur. Wala zikir, wala doa, wala ada munajat, udah sholat, udah ibadah sama Allah tapi nggak minta sama Allah. Gimana tuh? Dikasih sama Allah. Udah sholat, udah ibadah tapi nggak minta, nggak doa, nggak zikir. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, orang yang duduk bersama imam setelah imam sholat sampai imam bangun dengan berzikir, dengan membaca ayat-ayat Quran dan itu, imam bangun dan dia bangun, selama itu malaikat beristighfar sampai imam bangun baru kita bangun. Tapi kalau orang sekarang enggak, bukan baca Allahumma antas salam wa minkas salam, ini enggak Allahumma lantas jalan, buru-buru aja. Ya, orang kita kan begitu ya, buru-buru. Kadang-kadang mohon maaf nih, ada orang kalau udah duduk di masjid bentaran kayaknya panas pantatnya. Saya itu biasanya gitu. Mau nyung kabur aja buru-buru. Jangan, ayo kita betahin diri kita di masjid. Kita betahin nih, makanya anak-anak muda pesan saya satu doa. Mulai sekarang kita ramaikan masjid kita, setuju apa enggak? Jangan lihat 40%, 30%, 10%, tapi ini tugas kita semua untuk memakmurkan masjid-masjid. Amin. Mulai satu aja nanti akan disebutkan sebelumnya. Nanti saya mau sebutin sedikit keistimewaan atau hikmah dari Isra Mi'raj. Tapi biar kita sebutkan, itu semua seperti tahlil dan lain sebagainya, banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Adapun orang yang mengatakan di dalam hal yang mubah, contohnya kalau tadi wajib sudah, sunnah sudah, mubah. Apa contoh mubah yang bid'ah? Contoh mubah yang bid'ah itu seperti kita makan pakai piring dan sendok. Betul atau salah? Apa di zaman Nabi ada sendoknya? Ada, tapi nggak dipakai sama Nabi. Nabi makan pakai apa? Pakai tangan. Dan ada kaidah di dalam ilmu, tarku syai'in la yadullu ala hurmatihi. Meninggalkannya sesuatu itu tidak harus itu berdalil tentang haram. Jadi hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak harus itu dalil haram. Karena dalil haram atau sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, pasti Rasulullah berikan nasnya secara dalil syar'i. Nabi pasti berikan hadisnya. Contoh, kita nggak boleh zina, ada hadisnya. Kita nggak boleh minum keras, ada hadisnya. Kita nggak boleh berduaan di tempat khalwat, ada hadisnya. Kita nggak boleh dari hal pacaran, ada hadisnya, dan banyak lain sebagainya. Itu ada hadisnya yang mana kita diharamkan sesuatu. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada petunjuknya itu boleh atau tidak boleh, tidak harus itu artinya haram. Karena contohnya seperti ini. Pak Abu, Rasulullah itu tidak makan bawang putih. Rasulullah itu tidak makan bawang putih. Ketika Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, waktu Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub selalu buatin makanan untuk Rasulullah. Tiap hari Rasulullah makan. Kalau Rasulullah sudah selesai makan, Sayyidina Abu Ayyub tahu ini bekas Rasulullah. Nanti Sayyidina Abu Ayyub itu ambil bekasnya Rasulullah, disuapin keluarganya, dimakan. Ini namanya ngambil berkah dari Rasulullah. Jadi kalau dibilang bid'ah berkah nggak bisa. Itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi banyak semuanya tuh ada dalilnya, ada nasnya. Cuma kita orang-orang awam dari ahli sunnah wal jamaah belum ngaji sampai di situ. Jadi kita udah disalahin terus, kitanya udah kepukul, akhirnya berubah. Apalagi kalau anak-anak muda
baru pengen jadi orang baik, baru pengen taubat, ketemunya sama ustadz yang kayak begitu, akhirnya jadi hancur. Betul apa enggak saya ngomong? Betul apa enggak? Ya, mohon maaf, ini penjelas. Suatu hari Sayyidina Abu Ayyub dibalikin makanan, nggak disenggol sama Rasulullah, nggak dimakan. Maka Sayyidina Abu Ayyub bilang, ya Rasulullah, aman tuhibbu ta'amana, ya Rasulullah, apakah kau sudah tidak menyukai lagi makanan masakan kami? Dijawab oleh Rasulullah, tidak, Rasulullah. Cuma di makananmu hari ini ada bawang putih, dan aku tidak makan bawang putih. Aku khawatirkan ada bau di mulutku, karena aku berbicara kepada Allah. Aku berbicara kepada malaikat Jibril turun kepada aku. Aku malu jika ada bau mulutku. Akhlak Nabi, nggak Nabi larang, tapi Nabi meninggalkannya. Sampai Sayyidina Abu Ayyub bilang, hari ini sampai seterusnya nggak boleh di rumah ada bawang putih. Ini kecintaannya Sayyidina Abu Ayyub. Bukan artinya haram. Coba kalau sekarang kita mikir-mikir bid'ah, Rasulullah nggak lakuin, Pak Bu, Rasulullah nggak makan bawang putih, besok kita jangan makan bawang putih, kan nggak enak ketoprak sampai bawang putih. Betul nggak? Apalagi sekarang bawang putih jadi obat ya Bu ya. Bawang putih tunggal jadi obat buat darah tinggi dan lain sebagainya, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi bukannya Rasulullah meninggalkan sesuatu itu dalil keharamannya. Makanya ayo mulai sekarang duduk sama ulama, duduk sama kiai-kiai kita ngaji, bukan kitab kuning Pak Bu, sempet ini. Cuman memang saya bikin pengajian kayak begini, gak baca kitab kuning, kadang-kadang kita baca kitab akhlak. Kenapa? Karena anak muda zaman sekarang diajak ngaji kitab kuning, susahnya minta ampun. Pengajian minggu sore saya beliin kitab sampai 200 kitab dibagiin. Iya, minggu pertama dibawa, minggu kedua dibawa, minggu ketiga gak ada yang bawa kitab. Kitab ini tinggal di pengajian. Iya, bagi anak hadroh. Duduk paling depan, kitabnya ditinggal di rumahnya. Ya, besok-besok masih bawa kitab semuanya, amin. Amin ya robbal. Ya memang susah Pak Bu, benar kata Pak Lurah, zaman kita zaman susah buat dakwah. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya yakin kalau ada Pak Lurah bantu kita, insya Allah semuanya bakal dimudahin sama Allah, amin. Ada orang tua kita dukung kita, insya Allah dimudahin sama Allah, amin. Karena kita pengen nyiptain generasi yang baik ke depan, generasi yang islami, generasi nabawi yang insya Allah bisa kita percayai bakal selamatnya negeri kita dengan generasi yang seperti ini, amin ya Rabbal. Saya mau tanya Pak Bu, seneng gak lihat anak muda kumpul kayak begini? Apa seneng lihat orang pada main gitar Pak Bu? Nongkrong-nongkrong gak jelas, nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk, seneng lihat yang kayak begitu apa ngeliat yang kayak begini? Bukan menghina ya, siapa aja yang mau datang sini boleh, mau ngaji boleh, gak ada larangan. Ini rumahnya Allah, Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Kenapa kita tutup pintu rahmat Allah? Kenapa kita nggak ajak teman-teman kita yang walaupun masih jauh dari Allah? Siapa tahu kita ajak mereka semakin dekat dengan Allah, amin. Yang keempat, hal yang makruh dalam bid'ah. Contohnya apa? Makanan disari. Rasulullah SAW nggak nyari makanan, kita suka nyari makanan ya. Ada makanan disari, itu bid'ah makruh. Lebih baik kita tinggalin, jangan bisa. Ada bid'ah yang haram, apa? Bid'ah yang haram itu sebagaimana sepakat para ulama ahli fikih khususnya, beliau mengatakan bid'ah yang haram itu, bid'ah yang jelek itu, bid'ah yang buruk itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada orang besok bilang sholat itu nggak 5 waktu, sholat itu 3 waktu, bukan dengan uzur syar'i menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau uzur syar'i boleh, tapi kalau enggak, udah kita sholat 3 waktu aja, nggak usah 5 waktu. Nah yang seperti ini, inilah namanya bid'ah yang sesat menyesatkan. Kalau besok ada yang merubah pemandang azan, itu namanya bid'ah yang sesat menyesat. Karena sudah ada bentuknya dalam syariat, dalilnya baku dalilnya, putus dalilnya, qat'i, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau ada yang merubah itu namanya orang yang melakukan bid'ah yang buruk. Jadi bid'ah yang buruk ada, bid'ah yang menyesatkan ada. Tapi bid'ah yang seperti apa? Yang menentang syariat karena semua dalam usul syariat itu sudah baku, dalilnya qat'i, nggak boleh dirubah. Ada orang bilang kita ikutin zikir-zikiran, tapi nanti kalau udah dalam zikirnya nggak usah sholat lagi. Ini baru ada, nggak jauh dari tempat saya di Bonjol, beneran aliran kayak begini. Ini bid'ah. Ini bid'ah menyesatkan, nggak boleh kita ikutin. Biarpun zikirnya dalam, biarpun kita sehari 20.000 kali berzikir, tetap yang namanya sholat itu 5 waktu wajib harus kita kerjain karena itu kewajiban kita. Betul apa enggak? Inilah Islam.
Makanya mulai sekarang ayo kita berhenti menghujat orang, berhenti menyalahkan orang, apalagi menuduh orang kafir. Itu tidak benar. Islam, masa sama Islam ribut, bilang ini kafir, itu kafir kita nggak boleh benci, bahkan orang kafir aja nggak boleh kita benci. Kita tinggal 60% non muslim, nggak boleh kita benci. Kenapa nggak boleh kita benci? Karena Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin kita kebencian. Bahkan kepada Abu Jahal, Nabi tidak pernah mengajarkan kita kebencian. Lihat Nabi sama Abu Jahal. Abu Jahal Pak segitu jahatnya sama Rasulullah. Rasulullah disakitin sampai pernah dibaikot Nabi 3 tahun gak dikasih makan, gak dikasih minum. Makanya jangan bingung kalau orang kafir menggusur kita, jangan bingung. Jangan Nabi juga, Nabi digusur Pak. Nabi digusur 3 tahun gak dikasih makan, gak dikasih minum. Bukan hanya itu, kalau sekarang enak digusur, masih ada ormas Islam bantu, LSM bantu, yang lain bantu. Tapi coba Nabi Muhammad boro-boro dikasih makan, gak dibantu. Jadi jangan bingung, makanya besok-besok punya pemimpin yang muslim. Amin. Amin ya Rabbal. Biar kita gak digusur, itu aja. Tapi tetap kita gak berjalan. Nabi gak jahat sama Abu Jahal. Segitu jahatnya Abu Jahal. Islam mengajarkan kita, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan yang jahat kepada kita. Mohon maaf Pak Bu, kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu biasa. Buat baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita itu luar biasa. Itu yang paling hebat. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Apa nggak bangga dengan Nabi kita Muhammad? Apa nggak cinta kita sama Nabi kita Muhammad? Bayangin itu Pak, indah Rasulullah. Makanya kita nggak boleh banyak sekeliling kita. Kita hubungan, dagang, usaha banyak non muslim. Biarin kita mau dikatain nggak apa-apa. Lu jelek, lu gimana terserah, nggak apa-apa. Ya terserah. Biarin. Emang yang menghina, ngejelekin orang itu punya dia. Orang Islam nggak boleh balas, betul nggak? Orang Islam itu indah, betul nggak? Orang Islam itu cinta damai, betul nggak? Orang Islam itu berakhlak mulia, betul nggak? Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita seperti itu. Amin ya Rabbal. Ada satu hikmah Pak. Di dalam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Awad Bapak. Di dalam kitab berjudul Nurul Uyun. Syekh Muhammad itu menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi dari awal sampai akhir. Ternyata ketika Nabi mendapatkan perintah sholat, Nabi ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, hal ta'lamu fima yahtasimul mala'ul a'la?" Hai Muhammad, apakah kau tahu apa yang sekarang sedang diributkan oleh para malaikat yang ada di langit? Ini malaikat yang ada di langit sekarang sedang meributkan sesuatu. Ada sesuatu yang diributkan oleh para malaikat. Maka Nabi menjawab dengan luar biasa, akhlaknya kepada Allah, adabnya kepada Allah. Nabi bilang, "Anta a'lamu bidzalik ya Allah." Engkau yang maha tahu tentang itu, wahai Allah. Ini ajaran satu ilmu buat kita. Kita kalau ditanya nggak tahu, jangan sok tahu. Diajarin akhlak. Jadi kalau nggak tahu jangan bilang, "Oh enggak nih hukumnya begini." Oh, banyak yang sok-sokan gitu. Saya perhatiin di televisi ada tuh. Ya, ada satu orang guru ditanya, "Ini hukumnya apa?" "Iya boleh. Perempuan kalau lagi halangan boleh nggak masuk?" "Boleh, nggak apa-apa." Apa lagi? Terus orang kalau nyentuh perempuan pegang-pegangan boleh, nggak apa-apa. Asal jangan ser aja. Itu dari mana? Kalau kita nggak tahu jangan aja. Ada hukumnya Pak Bu, ada syariatnya. Jadi ini diajarkan oleh Rasulullah. Adab kalau kita nggak tahu jangan sok tahu. Kemudian Allah bilang, "Ikhtalafu fi darajat wal hasanah." Ini malaikat sekarang meributkan derajat dan hasanah. Apa derajat? Artinya derajat yang tinggi di sisi Allah yang Allah berikan untuk hambanya. Malaikat juga ributkan tentang hasanat, kebaikan, pahala yang tinggi yang Allah berikan untuk hambanya. Maka Nabi menjawab dengan adab, "Anta a'lamu bidzalik wa bi kulli syai'in wa anta 'allamul ghuyub." Wahai Allah, Engkau yang Maha tahu tentang itu dan Maha tahu tentang segala sesuatu dan Maha tahu tentang apapun yang kami manusia tidak bisa ketahuinya ya Allah. Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab, adapun derajat yang disebutkan oleh para malaikat yang ada di langit. Ini menjadi hikmah buat peringatan Isra Mi'raj. Saya mau nyampein ini karena isinya dalamnya semangat dari Allah, dari Nabi buat kita. Apa kata Allah? Ada derajat yang disebutkan oleh malaikat. Yang pertama, isbabul wudu, orang yang khusyuk dalam berwudu. Siapapun orang yang khusyuk wudunya, maka dia akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah yang diributkan oleh para malaikat. Andai kata malaikat bisa bicara, malaikat bakal katakan, "Hei manusia, gak usah khusyuk wudunya, biar kami para malaikat yang khusyuk wudunya,
biar kami dapat derajat yang tinggi. Tapi itu gak diberikan untuk malaikat, diberikan untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Makanya ilmunya yang pertama besok mulai malam ini, kalau kita wudu usahakan khusyuk. Karena bukan hanya sholat saja kita khusyuk, wudu juga kita harus khusyuk. Karena kita sedang menyembah Allah. Wudu itu ibadah, makanya harus ada niat. Kalau ibadah itu diharuskan pula di dalamnya ada kekhusyuan. Makanya wudu biar khusyuk. Dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah satu cicitnya Nabi Muhammad, Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu kalau wudu mukanya merah. Ditanya sama sahabatnya, kenapa wajahmu memerah wahai Ali? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ada dari Baina Man Agung, hai pemuda yang menanya kepadaku, apakah kau tahu ketika aku wudu aku ngadep siapa? Aku ngadep Allah. Aku takut, aku khawatir kalau ada satu anggota tubuhku yang tidak terkena air yang wajib di dalam wudu, aku diperhitungkan di hadapan Allah. Ini kekhusyuan sampai merah saking takutnya. Mohon maaf, wudu bukan cuma ngadep tembok, ngadep kerannya, tapi ngadep siapa? Allah. Makanya nih yang kecil-kecil kalau wudu jangan bercanda. Wudu bercanda sebor-seboran. Iya, sebor-seboran. Gak boleh wudu sebor-seboran. Tapi ada lagi kalau orang tua wudu sambil ngobrol. Mana tadi? Cincinnya udah laku. Berapa? Baju cincin. Udah gak waktunya ada cincin. Sekarang ngobrol ini burung, musimnya burung. Orang ngomong burung kan di mana dapatnya? Ya kan banyak, mohon maaf. Ini kesadaran kita. Nasihat buat kita masih banyak salah, wudunya belum khusyuk. Makanya mulai sekarang kita khusyuk dalam berwudu. Makanya ulama bilang, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Kalau ada orang yang enggak khusyuk wudunya, jangan harap khusyuk sholatnya. Orang yang enggak khusyuk wudunya, masa dia bisa khusyuk sholatnya? Enggak mungkin. Artinya apa? Orang kalau udah enggak khusyuk wudu, sholatnya juga enggak bakal khusyuk. Makanya usahakan dari wudu kita khusyuk, maka sholat pun akan khusyuk. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kita di dalam kitab akhlak berjudul Bidayatul Hidayah. Di situ diajarin kalau wudu akhlaknya gimana. Doanya apa? Cuci muka apa doanya? Cuci tangan apa? Ada doanya, bukan hanya niat. Ada doanya. Dan kalau kita pelajari indah doanya, mulia doanya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita punya kesempatan bisa pelajari itu. Amin. Allah kasih umur panjang. Amin ya Rabbal. Nah yang kedua yang diributkan oleh para malaikat apa? Yang kedua yang diributkan oleh malaikat, beliau Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, wal masyu 'ala al-'abdan ila jamaah. Ada dua perkara kedua yang diributkan oleh malaikat adalah orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Ini diributkan oleh malaikat, seakan-akan malaikat mengatakan biar kami yang melakukannya, tapi itu diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Tapi masih banyak orang yang enggan untuk sholat berjamaah, nggak mau sholat berjamaah, padahal di situ ada derajat yang tinggi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka PR-nya untuk kita, ayo mulai saat ini kita jaga sholat berjamaah. Di antara kita mau dapat kekhusyuan dalam wudu, kekhusyuan dalam sholat, jika itu juga kita laksanakan dalam berjamaah. Sholatnya berjamaah, maka insya Allah akan menambah kekhusyuan. Paling tidak, kalau kita sholat berjamaah kita nggak khusyuk, ada satu aja khusyuk dari jamaah, semuanya diangkat diterima oleh Allah berkah jamaah. Tapi kalau sendiri belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya Pak Bu, Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah sholat sendiri. Jadi nggak ada hadis Nabi meriwayatkan Rasulullah pernah sholat sendiri, nggak ada. Cari dimanapun. Makanya kalau orang bilang sholat sendiri bid'ah, betul itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena nggak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Tuh bid'ah. Ayo salahin. Karena kalau orang nyalahin bid'ah, akhirnya nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah udah. Wala zikir, wala tahlil, wala maulid, wala ngaji, semuanya bid'ah. Makanya jangan disemuain bid'ah. Kita harus pahami apa itu makna bid'ah. Rasulullah nggak sholat sendiri. Gak ada riwayat hadis Nabi menyatakan Nabi pernah sholat sendiri, gak ada. Cari lu apa belum mau tetap lu. Mohon maaf, ya gak ada. Rasulullah selalu menjaga sholat berjamaah, bahkan sampai detik-detik wafatnya beliau. Sampai pernah Rasulullah SAW sholat, mau sholat wudu agak terlambat. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pimpin sholat. Lihat Rasulullah masuk, Sayyidina Abdurrahman mundur, ditahan sama Rasulullah.
Ini perintah Rasulullah. Makanya kita sering dengar imtithalu amr khairu min sulukil adab. Memenuhi perintah itu lebih baik daripada kita beradab. Ditahan sama Rasulullah SAW tetap berjamaah di belakang sahabat tadi. Itulah akhlak keindahan Nabi kita Muhammad. Makanya ayo jaga salat jamaah. Orang kalau menjaga salat berjamaah dapat pahala yang besar, dapat derajat yang tinggi sebagaimana tadi disebutkan. Dapat pahala sholat sendiri cuma satu, kalau sholat berjamaah dapat 27 kali lipatnya dikaliin sama jamaah. Banyak apa sedikit? Ayo mulai sekarang sholat 5 waktu kita jaga di Masjid Jami Al-Uswah. Insya Allah yang muda yang tua kita jaga. Ini afdol dari hadis ini menjelaskan tentang khususnya kaum laki-laki, karena kaum laki-laki afdol sholat di masjid, kaum perempuan afdol sholat di rumah. Laki-laki di, perempuan di, laki-laki di, perempuan di, laki-laki di, perempuan di. Besok Bu, kalau ada laki sholat di rumah kasih mau menang. Iya kan, laki-laki di mana? Laki-laki di mana? Insya Allah masjid kita ramaikan. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ayo, mulai juga dari takbir bersama imam. Nih nasihat khususnya buat anak muda. Mulai sekarang, ayo sholat 5 waktu dapetin takbir bersama imam. Apa itu takbir bersama imam? Kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, kita ikutin buru-buru Allahu Akbar. Jangan lambat, jangan telat. Jadi usahakan sebelum iqamah sholat kita sudah ada di masjid. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Li kulli syai'in shafwah wa shafwatus shalah takbiratul ulama." Setiap amal ibadah itu ada keistimewaan, dan keistimewaan sholat itu terletak pada takbir bersama imam. Itulah kemuliaan sholat. Sampai pernah ada seorang pemuda menangis depan masjid Rasulullah. Sampai Rasulullah di dalam mihrabnya mendengar suara tangisan pemuda. Rasulullah keluar. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis hai pemuda? Dijawab sama pemuda ini, doa ini dia Rasulullah. Ontak saya hilang ya Rasulullah. Oh Rasulullah, ontak kamu hilang, kamu nangis sampai kayak begini? Iya, aku tuh katakan takbir berulang. Saya pikir kamu ketinggalan takbir bersama imam tadi. Kamu udah bilang ya Rasulullah, takbir bersama imam lebih mulia dari ontak saya. Ontak ini, belum ontak zaman Rasulullah. Mahal kan? Iya, kalau sekarang mobil Mercedes. Ontak ini ya, jangan salah. Apalagi ontak merah, itu mobil BMW dari 320. Iya Pak, tuh. Ini kata Rasulullah, kamu nangis gara-gara kehilangan ontak. Saya pikir kamu nangis ketinggalan takbir bersama imam. Yang pemuda bilang, ya Rasulullah, takbir bersama imam lebih mulia dari ontak saya, lebih bagus dari ontak saya. Dijawab sama Rasulullah, khairu min malakil amrillah. Lebih bagus, lebih mulia, lebih baik dari semuka bumi ini isi ontak. Bukan cuma satu, sebumi isi ontak, takbir bersama imam lebih mulia. Indahnya orang yang bertakbir bersama imam. Makanya guru saya Habib Umar, beliau mengatakan yang tadi maulidnya kita baca, orang yang mau istiqomah di jalan Allah, sholatnya nggak mau ditinggal, mau berjamaah, mulai sekarang ayo kita sholat berjamaah selama 40 hari dan dapetin takbir bersama imam selama 40 hari. Bahkan beliau katakan, orang yang menjaga sholat berjamaahnya selama 40 hari dan bertakbir sama imam selama 40 hari, maka Allah akan keluarkan titik-titik kemunafikan dari hatinya. Dijamin dia diselamatkan dari sifat munafik. Amin ya Rabbal. Ayo kita jaga mulai sekarang. Kita hidupkan, dapetin soft pertama kalau bisa, khususnya yang tua, yang kecil-kecil soft belakang. Mulai soft dari tengah Pak Bu. Ya orang laki kalau mulai soft dari tengah, jangan mulai soft dari ujung sono. Saya perhatikan kalau sholat berjamaah telat saja dapetin orang mulai soft dari tengah. Mulai soft itu dari tengah, dari imam nih. Mihrab imam kita mulai dari situ belakang. Nanti ke kanan, baru ke kiri. Seperti itu. Inilah cara kita memulai soft dalam sholat. Dan orang yang sholat di soft pertama dapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah. Karena apa? Dalam hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala man shalla fi suhuril awwal. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Artinya apa? Dari Allah rahmat. Dari malaikat namanya istighfar. Malaikat meminta pengampunan untuk kita bagi orang-orang yang sholat di soft pertama. Makanya kita kalau sholat di soft pertama dapat pengampunan Allah Subhanahu. Ayo soft pertama, baru soft kedua dan berikutnya. Insya Allah kita bisa menjaga ini semua. Amin. Karena kalau ini sudah kita jaga, kita menang. Mau jumlah kita 1% pun, tapi kalau ini hidup, insya Allah Islam yang paling tinggi, paling agung, paling mulia. Amin ya Rabbal. Sampai ada satu ulama bilang kalau sholat
subuh udah seperti sholat Jumat, maka itulah kemenangan Islam. Jadi mau Islam menang, mau Islam dapat kemenangan, kejayaan, sholat subuhnya kayak sholat Jumat dulu. Sekarang udah nggak? Udah sholat subuh kayak sholat Jumat belum? Berarti belum kan? Tapi kalau bicara Islam tinggi, Islam tinggi, ya wala yulah paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Insya Allah. Makanya itu dapat jadi takbir bersama. Jangan kita nunggu-nunggu. Orang kita sedang mau nunggu, apalagi Jumatan, apalagi anak muda. Mau sholat Jumat, imam udah naik ke atas mimbar, dia mau merokok di ujung bawah. Tenang aja, apalagi di masjid Al-Aqsa, khutbahnya lama. Tenang aja udah merokok. Misalkan contoh, merokok dia. Imam udah, bila udah aku mau tenang aja, imamnya baca sabih selama. Gak dapat takbir bersama imam, gak dapat pahala mendengarkan khutbah imam. Makanya ayo tanamkan dalam hati kita, jangan menyepelekan sholat. Akunkan sholat, muliakan sholat. Karena yang tiga dari derajat yang tinggi, kata Allah kepada Nabi Muhammad, intiqam sholat pada sholat. Orang-orang yang siap untuk sholat setelah dia melakukan sholat. Maknanya apa? Tadi kita sudah sholat isya berjamaah, kita siap tanamkan dalam hati. Besok mau bangun pagi-pagi sebelum subuh untuk siap sholat subuh. Inilah derajat yang tinggi diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sampai mereka menginginkan. Makanya orang-orang sholat luar biasa. Sholat isya aku nggak mau menerima tamu dulu, saya mau istirahat deh biar subuh bangun. Bahkan bukan hanya subuh, pengen bangun pengen qiyamul lail, pengen tahajud walau beberapa. Ini yang penting. Ayo bangun. Siapin, apalagi sekarang teknologi udah canggih, pasang alarm. Oh saya mau bangun jam 3. Orang-orang dalam hatinya punya keinginan untuk siap sholat. Mereka lah orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah, dapat derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 derajat, biar dicatat. 3 hasanatnya kita bahas insya Allah di malam Sabtu depan. Karena waktunya gak cukup, insya Allah kita bahas nanti di malam Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, biar malam Sabtu depan kita bisa hadir lagi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sebelum nanti kita minta orang tua kita baca doa, yuk kita baca sholawat. Saya punya sholawat tentang sholat di waktu, tentang kematian juga. Biar yang baca sholawat ini ingat mati, rajin sholat. Amin. Ingat mati, rajin sholat. Orang kalau ingat mati, insya Allah rajin sholatnya. Sholatullah, salamullah. Habibillah
berjamaah. Kalau ibu-ibu sama anak perempuan di rumah kita bikin berjamaah. Jadi bukan ibu-ibu sholat di masjid nggak bisa jamaah, bisa di rumah, bisa sama anaknya, bisa, insya Allah. Cuma memang syariat mengutamakan laki-laki di masjid, perempuan lebih baik di rumah. Karena takut kalau perempuan mau sholat dan sampai mehor. Kalau di sholat Idul Fitri yang melihatnya jadi jatuh cinta semuanya, ya kan? Akhirnya jadi apa? Jadi itu yang dilarang oleh syariat. Islam itu mengindahkan. Tinggal kita yang mau mengikuti Islam. Insya Allah hidup kita diberikan keindahan, amin. Dan yang terakhir, siap untuk sholat, rindu kepada sholat. Orang yang selalu ingin sholat, ingin ibadah, itulah orang-orang yang ditanamkan dalam hatinya rasa kerinduan dalam sholat, pada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, ayo mulai sekarang Pak Bu, jangan nebar kebencian. Jangan, kita semua umat Islam udah tinggal 40%, jangan main benci-benci. Yang satu sholat pakai kunut dibenci, yang gak pakai kunut digetok. Lah kan begitu. Ada yang sholat tarawih 23 berantem, yang 11 berantem. Sampai mohon maaf di kampung saya ada masjid itu sholatnya berantem, 11 sampai bawa pistol. Beneran Pak? Gara-gara apa? Gara-gara kita gak punya ilmu pengetahuan tentang Islam lebih dalam. Mau sholat 11 silakan, habis 8 mundur, tapi jangan bikin rombongan lagi di belakang. Nah, orang kalau di depan 23 jangan dibikin rombongan di belakang, bikin dua-duanya. Ya Allah Akbar juga. Tanya ada orang masuk, itu sholat yang mana ini? Itu mau yang mana? 11 di sono, 23 depan. Iya, jadi ribut kan, begitu loh. Dia mau 11 silakan, 8 ente pulang. Ente mau 2 rakaat juga nggak apa-apa. Jangan cuma 8, 2 rakaat boleh. Yang penting sholat terang. Yang salah siapa? Yang kagak sholat. Yang salah siapa? Yang kagak sholat. Yang salah siapa? Suruh bulan Ramadan disia-siain. Padahal banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak dalil, banyak penjelasan. Insya Allah nanti satu persatu kita pelajari. Bukan buat berdebat, bukan buat berantem. Sumpah demi Allah Pak Bu, saya cinta walaupun sama orang yang benci sama saya. Orang gak suka sama saya cinta. Sama orang muslim saya cinta. Tapi ingat, cinta sama orangnya, bukan cinta sama kekafirannya. Ya, ingat, cinta sama orangnya. Makanya kita punya prinsip kemanusiaan sebelum beragama. Kita punya sifat kemanusiaan sosial yang tinggi. Inilah negara kita yang ngajarin sosial yang tinggi, yang insya Allah bisa kita praktekin. Saling menghormati, silakan. Jangan sampai satu sama lain rindu. Betul apa enggak? Jangan mau diadu domba. Betul apa enggak? Sekarang kalau non muslim aja saya cinta, orang Yahudi saya cinta. Orang Yahudi saya cinta sama orangnya. Karena orangnya makhluk Allah. Di dalamnya dicintain ruh sama Allah. Jangankan orang, batu aja kita nggak boleh benci. Ada orang putus cinta batu ditolak, kita dapat bang. Kalau dia gitu ya, benci sama batu nggak boleh. Pohon boleh kita benci, makanya nggak boleh benci di pohon ya. Awas, benci sama pohonnya kencingnya. Nggak boleh. Apa makhluk Allah kita nggak boleh benci. Umat Islam ngajarin kita keindahan. Pandang semua makhluk Allah dengan rahmat. Pandang dengan kasih sayang. Insya Allah kalau ini kita praktekkan, kita bakal jadi negara yang paling damai. Sekarang kalau kita ngikut kebencian, kita sendiri sembari benci, mau sesat, ini kafir, ini. Besok Pak Bu, negara kita nggak bingung lagi kalau ada peperangan satu sama lain. Lihat Yaman, lihat Suriah, dihancurin gara-gara apa? Gara-gara ini. Tapi kita umat Islam di Indonesia nggak mau diadu domba. Setuju apa enggak? Cinta satu sama lain, setuju apa enggak? Saling menyayangi, setuju apa enggak? Kalau ada tetangga kita kesusahan, dibantu enggak? Kalau ada rumah tetangga kita kebanjiran, dibantu enggak? Insya Allah, insya Allah, insya Allah bakal Allah sisipin rahmat dan kasih sayang Allah juga di dalam setiap hati kita. Amin ya Rabbal. Masya Allah, luar biasa. Dan khususnya kepada ketua masjid dan juga khususnya kepada jajaran Mitra Jaya 05 Koramil 35 Kebun yang selalu eksis awal saya kemana-mana. Majelis kita selalu dipantau. Insya Allah mudah-mudahan dapat keberkahan semua. Orang tua kita dari Koramil Mitra Jaya 35, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur sehat. Ikut majelis Allah kasih rezeki yang berlimpah, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Dan kita semua yang hadir, ya Allah berilah keluasan rezeki biar kita semua jadi orang kaya, amin ya Rabbal. Mohon maaf, orang muslim kalau miskin diinjak-injak tahu. Jadi saya doainnya kalau anak majlis biar kaya semuanya, amin. Biar banyak duitnya, amin. Biar bisa berangkat haji umroh, amin. Banyak duit dalam ibadah, amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah 3 kali. Sebagaimana Rasulullah mengucapkan dengan sahabatnya, dan Rasulullah bilang yang mengucapkan 3 kali bersama Rasulullah diampuni dosa. Kita nggak hadir sama Rasulullah, kita nggak hidup di zaman Rasulullah, tapi ayo kita ikutin Rasulullah biar perkumpulan kita di sini tidak keluar dari perkumpulan kita, yang di dalam masjid, yang di luar masjid, semua yang mengucapkan la ilaha illallah dosanya semua diampuni Allah, dibersihin hatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la